Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Bukankah itu kebetulan? Bab 6216 sampai bab 6220. Kata-kata Li Yalin membuat semua orang tiba-tiba tercerahkan. Setelah menetap dengan keluarga selama bertahun-tahun, tidak pernah tahu mengapa Ye Changying, yang sangat sarjana dan pria sejati, bertabrakan dengan kekerasan dengan keluarga Rothschild saat itu. Bahkan Ye Chen tidak bisa mengerti mengapa ayahnya adalah musuh keluarga Rothschild untuk waktu yang lama. Ye Chen bahkan berpikir bahwa orang yang bersalah membunuh orang tuanya adalah keluarga super kaya ini. Tapi setelah berbicara begitu banyak dengan keluarga kakeknya dan Li Yalin hari ini, dia benar-benar mengerti bahwa alasan ayahnya ingin melakukan ini adalah untuk memberikan kesempatan yang tepat untuk membuat garis yang jelas dengan keluarga Ye dan bahkan keluarga An. Dia dan ibunya mungkin menyadari bahwa mereka akan menghadapi bahaya saat itu, dan membuat garis dengan kedua keluarga juga harus untuk melindungi mereka. An Qishan tidak bisa membantu tetapi meledak dalam air mata dan tersedak. Changying dan Cheng Qi, dua idiot ini, mengapa mereka lebih memilih mati daripada mencari bantuan kita saat itu? Sebagai seorang ayah, saya tidak menyadari bahwa mereka dalam bahaya besar, dan bahkan mengeluh tentang kepergian mereka dari keluarga. Sekarang aku tahu mereka hanya tidak ingin menyeret kita ke bawah. Li Yalin menghiburnya dan berkata, "Paman An, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Cheng Qi dan istrinya seharusnya sudah tahu dengan jelas bahwa bahkan jika keluarga An dan keluarga Ye bergabung, tidak mungkin untuk memecahkan dinasti Qing lawan. Mengingat hal ini terjadi, bagaimana mereka bisa membuat anggota keluarga mereka menderita sendiri?" Ya. Seorang wanita tua itu tidak bisa membantu mendesah dengan mata merah. Cheng Qi memiliki kepribadian yang kuat, dan tidak ingin berbicara dengan keluarganya ketika ia mengalami kesulitan sejak ia masih kecil. Alasan mengapa kekayaan keluargaan dapat berkembang dengan cepat 20-30 tahun yang lalu adalah karena dia strategi di Silicon Valley. Tetapi ketika ia pergi ke Huaxia dengan Changying, ia tidak mengambil sepeser pun dari rumah. Kata-kata wanita tua itu membuat keluargaan merasa lebih berat. Saudara-saudari keluargaan selalu memiliki pendapat yang sama. Bagi mereka, keluarga jauh lebih penting daripada uang. Oleh karena itu, meskipun An Cheng Qi telah meninggal selama lebih dari 20 tahun, mereka masih tidak bisa melepaskannya. Sekarang dianalisis bahwa mereka menemukan bahaya saat itu dan menjauh dari keluarga untuk tidak menyakiti keluarga, dan masing-masing dari mereka merasa lebih sedih. Ketika semua orang diam, Bibi Ye Chen An Youyu tiba-tiba berkata, "Saya mengerti bahwa adik saya dan saudara ipar saya tidak ingin melibatkan kedua keluarga. Tetapi mengapa mereka membawa Chener bersama mereka?" Semua kata terkejut oleh dan mereka segera menyadari bahwa An Youyu benar. Karena pasangan itu bahkan tidak ingin terlibat dengan keluarga mereka sendiri saat itu, mengapa mereka membawa anak satu-satunya bersama mereka? Mereka mungkin memutuskan untuk mati pada saat itu, tetapi karena mereka tahu mereka akan mati, mereka seharusnya tidak membawa Ye Chen yang baru saja berulang tahun 8 bersama mereka. Menurut sifat manusia, pada saat itu, akan masuk akal untuk melakukan segala yang mungkin untuk mengirim anak Anda ke tempat yang lebih jauh dan aman.
Tetapi setelah pasangan itu bertengkar dengan keluarga Ye, mereka membawa Ye Chen ke Jinling. Setelah dipikir-pikir dengan hati-hati, ini dibuat sedikit menakjubkan dan dimengerti. An Qishan tidak bisa mengerti sekarang, melihat Ye Chen, mengerut dan berkata, "Kau benar, Chener adalah satu-satunya darah mereka, dan semakin berbahaya dia, semakin banyak yang ingin mereka kirim anaknya pergi, terlalu jauh. Tapi mengapa mereka membawa Chener ke Jinling?" Lagi pula, dia bertanya pada Ye Chen, "Chener, apakah kamu masih ingat detail sebelum dan sesudah orang tuamu membawamu ke Jinling?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Sudah lebih dari setengah tahun saya tidak bisa mengingat banyak detail. Tetapi sekarang saya berpikir tentang hal itu, saya tidak memikirkan hal yang aneh." Berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Saya selalu merasa orang tuaku pergi ke Jinling karena mereka bertengkar dengan kakek dan seluruh keluarga Ye, dan mereka harus pergi ke Jinling untuk menetap. Kurasa kakekku dan keluarga Ye yang mengusir orang tuaku dari rumah, yang menyebabkan pembunuhannya. Mereka adalah pembunuh yang secara tidak langsung membunuh orang tuaku. Jadi untuk waktu yang lama aku sangat membenci kakekku dan keluarganya." Li Yalin berkata saat ini, Paman An, Bibi An, Cheng Qi dan yang lainnya harus mempersiapkan diri untuk Chener lebih awal dan mempersiapkan pensiun untuknya. Di hari kecelakaan, anak buah Chang Ying memindahkannya dengan aman dan Chang Ying mengatur Chener untuk dikirim ke panti asuhan, dan menggantikan semua orang di panti asuhan dengan bawahannya sebelumnya. Orang yang mencari Chener cukup untuk membuktikan bahwa dia sudah merencanakan semuanya. Setelah berbicara, Li Yalin dengan serius berkata, "Kemudian kembali ke pertanyaan yang baru saja kau katakan, saya percaya Cheng Qi dan Chang Ying membawa Chener ke Jinling, bukan hanya untuk pengaturan mereka sendiri, tetapi juga untuk rahasia mereka yang tidak diketahui. Apakah Anda mengikuti kami di Wan Pujun dan Istana Naga?" An Qishan bergumam, "Aku masih tidak bisa memahaminya. Bahkan jika dia telah memperbaiki semuanya, apa tujuannya melakukan ini? Sebagus apapun pengaturannya, ada resiko kesalahan, dan di hadapan lawan yang begitu kuat, jika ada kesalahan, itu akan menjadi masalah hidup atau mati. Jika Anda berpikir tentang langkah-langkah perbaikan, tidak akan ada kesempatan sama sekali. Selain itu, objek dari petualangan ini bukan orang lain, tetapi darah daging mereka sendiri." Menurut pemikiran orang-orang normal, jika sesuatu dapat menyebabkan kematian, tidak ada yang bersedia membiarkan anak-anak mereka mengambil resiko ini. Tetapi ia dan Cheng Qi ingin Chener mengambil resiko ini. Bukankah itu sedikit tidak bertanggung jawab? Saat ini, Ye Chen berkata dengan tenang, "Kakek, saya pikir ayah punya alasan untuk melakukan ini, dan saya tidak berpikir dia tidak bertanggung jawab terhadap saya. Apapun memiliki risiko kematian, mengeluarkan anak dari mobil berisiko kecelakaan mobil, membawa anak berenang berisiko tenggelam, dan memberi makan anak berisiko mati tercekik. Apa yang harus dipertimbangkan orang tua tidak 100% menghindar semua resiko, menghadapi risiko, ini layak dilakukan. Saya pikir sangat sedikit orang tua yang tidak membawa anak-anak mereka untuk menghindari kecelakaan mobil, apalagi melihat anak-anak mereka kelaparan karena tersedak. Jadi saya pikir mereka harus memiliki alasan dan alasan mereka untuk melakukannya terlebih dahulu. Dan saya pikir mereka harus melakukan ini untuk kebaikan saya sendiri." An Qishan terkejut sejenak, kemudian mengangguk sedikit. "Chener, apa yang kamu katakan masuk akal. Meskipun orang tuamu masih sangat muda saat itu,
Mereka berdua adalah orang-orang dengan bijaksana. Kemampuan Anda saat ini sebanding dengan kreativitas jelas bukan sesuatu yang dapat ditanam di rumah kaca. Entah kau diberikan kepada keluarga Y atau keluargaan untuk membesarkanmu, itu sangat sulit, atau bahkan mustahil bagimu untuk menjadi seperti sekarang ini. Mungkin orang tuamu memiliki ramalan ini saat itu dan meramalkan perkembanganmu hari ini. Pada saat ini, Li Yalin, yang berada di samping, tiba-tiba bertanya kepada Ye Chen, "Ye, mengingat orang tuanya sudah menguasai beberapa kekuatan yang relatif ajaib, atau sudah menyentuh konteks mereka, apakah ada hubungannya dengan kekuatan yang kamu kuasai nanti?" Ye Chen sedikit terkejut dengan pertanyaannya, dan tiba-tiba muncul pikiran yang mengerikan. Mungkinkah itu bukan kebetulan aku mendapatkan 9 dip kitab suci surgawi? Jika bukan karena kebetulan, lalu apa hubungan kausal yang membuatku mati 2 tahun setelah kematian orang tuaku, 10 tahun kemudian? Apakah kamu mendapatkan warisan ini? Bersambung?